Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Anugrah Yulita dengan akhiran NIM 261 beserta rekan saya Nasia Akila Rizky Rahmania dengan akhiran 243. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Analisis Pengaruh Pengawasan Keuangan Publik terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Yogyakarta. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana pengawasan keuangan publik dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas pemerintahan daerah, khususnya di Yogyakarta. Baik, langsung saja kami memasuki pembahasan materi. Untuk pembahasan awal, yang pertama adalah latar belakang. Pengelolaan keuangan publik penting untuk penyelenggaraan pemerintah yang transparan, efektif, dan efisien dan bertanggung jawab. Meskipun berbagai pengendalian internal dan pengawasan telah dilakukan, masih ditemukan permasalahan seperti penyimpangan anggaran dan pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, pengawasan keuangan publik menjadi instrumen penting agar pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Lalu kami memilih daerah istimewa Yogyakarta untuk Kemudian yang kedua ada perumusan masalah dan tujuan. Yang pertama ada mekanisme penerapan pengawasan keuangan. Menelaah bagaimana sistem pengawasan keuangan publik diimplementasikan di daerah istimewa Yogyakarta melalui sinergi antara aparat internal dan BPK guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku di pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua ada pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas. Mengevaluasi korelasi langsung antara efektivitas pengawasan yang ketat dengan peningkatan transparansi serta pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola anggaran publik untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau malpraktik keuangan. Kemudian yang ketiga ada kualitas tata kelola anggaran. Mengidentifikasi sejauh mana prosedur pengawasan yang berjalan mampu mendukung pencapaian kualitas laporan, keuangan yang andal, serta mempertahankan standar integritas birokrasi dalam lingkungan pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, yang ketiga ada landasan teori. Yang pertama ada mengenai pengawasan keuangan publik. Integritas mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Sinergi antara inspektorat dan BPK sangatlah krusial dalam menciptakan sistem kontrol yang komprehensif guna memastikan setiap alokasi anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran. Kemudian peningkatan transparansi informasi keuangan. Pengawasan yang sistematis berfungsi sebagai instrumen utama untuk membuka akses informasi kepada publik sehingga proses pengelolaan dana daerah dapat dipantau secara terbuka guna meminimalkan potensi manipulasi data. Kemudian ada mitigasi risiko penyimpangan anggaran. Melalui pemeriksaan rutin dan evaluasi berkala, pengawasan berperan dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya tindakan korupsi atau pemborosan anggaran sejak dini dalam struktur organisasi pemerintahan daerah. Kemudian ada mengenai akuntabilitas keuangan daerah. Kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah ini diwajibkan secara hukum untuk menyajikan laporan penggunaan dana publik secara jujur dan akurat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif kepada masyarakat luas. Kemudian pencapaian kinerja dan ketaatan regulasi. Akuntabilitas tidak hanya berfokus pada keseimbangan angka dalam laporan, tetapi juga mencakup keberhasilan target program kerja yang harus selaras dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, standar kualitas melalui opini pemeriksaan. Kualitas tata kelola keuangan tercermin dari pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, yang menandakan bahwa laporan keuangan telah memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan terbebas dari kesalahan material. Kemudian yang keempat ada mengenai tentang metode penelitian. Pada metode penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Kemudian kami memanfaatkan data sekunder yang valid. Analisis dilakukan dengan mengandalkan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi seperti laporan keuangan pemerintah daerah, hasil audit BPK, dan data APBD Daerah Istimewa Yogyakarta guna memastikan akurasi data yang digunakan dalam evaluasi kinerja. Kemudian teknik analisis statistik deskriptif. Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik statistik deskriptif untuk menyederhanakan kumpulan informasi yang kompleks sehingga mempermudah proses interpretasi mengenai sejauh mana efektivitas mengenai pengawasan berdampak pada peningkatan akuntabilitas keuangan di wilayah Yogyakarta.
Yang kelima, ada hasil pengawasan keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, dari hasil penelitian kami, hasil pengawasan keuangan pada Daerah Istimewa Yogyakarta ada sinergi pengawasan internal dan eksternal. Kolaborasi antara aparat pengawasan internal pemerintah dan badan pemeriksa keuangan memastikan seluruh alur penggunaan anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta terpantau secara ketat guna meminimalisir resiko penyimpangan keuangan daerah. Kemudian ada pencapaian opini WTP yang konsisten. Keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama 17 kali berturut-turut menjadi bukti nyata atas integritas serta kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kemudian, indikator kualitas pengelolaan keuangan. Prestasi opini WTP yang diraih secara beruntun mencerminkan kualitas tinggi dalam penyusunan laporan keuangannya secara langsung memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme birokrasi di wilayah Yogyakarta. Yang terakhir ada penguatan transparansi melalui pengawasan. Implementasi pengawasan yang sistematis berfungsi sebagai pilar utama dalam mendukung keterbukaan informasi keuangan sehingga setiap APBD dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan akurat kepada masyarakat luas. Slide selanjutnya yaitu kinerja BPK dan hasil evaluasi akhir. Indikator kinerja BPK pada tahun 2024 menunjukkan presentase kualitas pemeriksaan optimal mencapai 100%. Hal ini menunjukkan seluruh proses audit dilakukan sesuai standar profesional. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam audit mencapai 98%. Hal ini menunjukkan penggunaan data keuangan dilakukan secara lebih modern, efisien, serta meminimalisir risiko. Yang ketiga yaitu efektivitas tindak lanjut rekomendasi yang mencapai 75%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespon temuan audit untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi akhir. Peningkatan nilai akuntabilitas tahunan mengalami kenaikan dari 90 pada tahun 2023 menjadi 91 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tren positif dalam efisiensi. Kemudian, pencapaian predikat kinerja tertinggi meraih predikat AA. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja di Yogyakarta telah berjalan sangat baik dan berorientasi pada hasil nyata. Yang terakhir yaitu konsistensi tata kelola pemerintahan. Perbandingan data antara dua periode tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat integrasi. Selanjutnya, yaitu realisasi APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta. Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang utama, pertumbuhan pendapatan daerah yang signifikan mencapai 6 triliun. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi optimisasi sumber pendapatan daerah. Yang kedua yaitu pencapaian target realisasi anggaran. Dengan realisasi pendapatan mencapai 101%, membuktikan bahwa sistem pemungutan dan pengelolaan potensi fiskal daerah telah berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu stabilitas kondisi fiskal surplus. Pengelolaan anggaran yang disusun berhasil membuat Daerah Istimewa Yogyakarta pada posisi surplus fiskal. Kemudian di pemerintah daerah Kota Jakarta, yang pertama yaitu tren kenaikan pendapatan di tingkat kota menunjukkan performa positif di dalam menghimpun pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dibanding periode anggaran tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu tantangan pengelolaan fiskal tahun 2024 berupa defisit anggaran yang menuntut evaluasi mendalam terhadap prioritas belanja serta alokasi sumber daya. Yang ketiga yaitu urgensi penguatan akuntabilitas keuangan. Kondisi defisit ini menekankan pentingnya penguasaan keuangan publik yang lebih ketat guna memastikan bahwa setiap pengeluaran itu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya masuk ke pembahasan yaitu aplikasi transparansi dan akuntabilitas daerah Istimewa Yogyakarta terbukti mampu mendorong transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Yang kedua yaitu peningkatan signifikan tindak lanjut audit mengalami kenaikan yang progresif dari 85% pada tahun 2021 menjadi 91% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam memperbaiki kekurangannya. Selanjutnya yaitu transformasi pengawasan berbasis teknologi yang mencapai tingkat efektivitas sebesar 98%. Yang terakhir yaitu pencapaian kinerja melalui evaluasi akhir menjadi 91 dengan predikat AA. Hal ini mengukuhkan posisi wilayah ini sebagai model tata kelola nasional. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari semua ini yaitu bahwa penguasaan keuangan publik memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan melalui keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan opini wajar tanpa kemunculan atau WTP, meningkatkan nilai akhir serta tingginya tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Penguasaan yang efektif mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Saran yang bisa
bisa disarankan yaitu penguatan sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Jadi pemerintah daerah itu perlu memperketat mekanisme kontrol internal untuk meminimalisir risiko penyimpangan anggaran. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. Hal ini diperlukan program pelatihan berkelanjutan bagi aparat pengusaha internal untuk meningkatkan keahliannya. Yang terakhir yaitu optimasi teknologi inovasi dan monitoring keuangan, mengintegrasikan sistem pengetahuan digital secara lebih luas untuk menciptakan penguasaan yang real time, transparan, dan efisien sehingga setiap potensi anggaran itu dapat dideteksi dan diperbaiki sejak dini. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.